Hi everyone, welcome back to my channel. Kembali lagi di channel Tarot Intuisi Infinite. Dan seperti biasa, kali ini gue bakal adain yang namanya Pick a Card Reading atau pilih kartu atau baca tarot. Temanya kali ini adalah tentang apa yang orang lain omongin soal kamu atau apa yang mereka bicarakan tentang kamu. Dan orang lain di sini itu bisa siapa aja ya, bisa teman kamu, bisa di lingkungan kerja kamu, atau bahkan di lingkungan rumah kamu. Dan di sini gue ada 4 grup tersedia, grup pertama, kedua, ketiga, keempat. Kalian boleh pause video ini, boleh gunakan intuisi kalian, serta indera keenam kalian untuk pilih salah satu grup dari keempat grup yang tersedia, sehingga saat nanti gue bacakan bisa klik dan resonate dengan kamu. Dan juga buat kamu yang ingin tahu tentang video pilih kartu lainnya, please visit my channel dan juga subscribe dan stay tune karena setiap minggunya selalu ada video tentang pilih kartu yang terbaru. Dan langsung aja kita jump ke grup nomor 1. Halo grup 1, langsung aja kita buka kartunya dan ini adalah kartu yang kalian pilih. Ini tentang Three of Bows atau fulfillment. Oke, gue bakal buka kartu tarot dulu untuk lebih jelasnya seperti apa. Tentang apa yang orang lain omongin soal kamu atau apa yang mereka bicarakan tentang kamu. Oke. Wow. Gue bakal buka kartu terdekat. Ada kartu The Fool reverse, kartu Six of Wands reverse, dan juga kartu Knight of Cups. Gue bakal buka 3 kartu lagi. Oke, ada kartu Strength reverse, kartu Queen of Wands reverse, oke, dan juga kartu Eight of Pentacles. Oke, grup 1. Nah, oke, grup 1. Yang pertama kali mau gue tekankan di sini adalah tentang kartu Three of Wands atau kartu fulfillment. Kartu Three of Wands atau kartu fulfillment ini, jadi orang lain itu bicara soal kamu itu bahwa dia itu kayak menganggap kamu adalah orang yang mau sangat-sangat berusaha mendapatkan apa yang kamu mau dalam segala situasi, dalam segala bentuk. Apapun kejadian yang terjadi di kamu itu, kayak mereka itu menganggap kamu itu orangnya mau berusaha. Terutama ada kartu Eight of Pentacles di sini. Kartu Eight of Pentacles di sini itu menunjukkan bahwa kamu adalah orang yang cukup telaten dalam bekerja. Jadi orang lain itu kayak bisa mengandalkan kamu dalam berbagai hal, terutama ada kartu Strength reverse di sini. Kartu Strength reverse ini menunjukkan dalam segala situasi itu kayak kamu itu menggunakan tenaga kamu secara maksimal. Mereka bilang bahwa kamu itu orangnya sangat tekun dalam bekerja, sangat menggunakan kekuatan apa yang kalian miliki, kepintaran apa yang kamu miliki, dan juga kalian itu adalah sosok yang kreatif di mata orang lain. Jadi, dalam berbagai hal itu, orang lain itu kayak bicara soal kamu itu adalah sosok yang positif ya di sini. Sosok yang positif, tapi di sisi lain banyak yang memanfaatkan kamu. Karena dari beberapa kartu ini banyak yang muncul reverse. Jadi, munculnya reverse ini menandakan bahwa semaksimalnya kamu, besar-besarnya kamu menggunakan kepintaran kamu, bakat kamu, akan ada seseorang atau akan ada sosok yang memanfaatkan kelebihan kamu ini. Dan gue ini bilang bahwa mereka itu menganggap kamu adalah sosok yang loyal, terutama ada kartu Queen of Wands di sini dan juga kartu Knight of Cups. Kamu itu adalah sosok yang loyal, jadi kayak mereka menganggap bahwa kamu itu gak mungkin berkhianat. Apapun yang terjadi dengan kamu, selama mereka tidak terlalu menyakiti kamu atau mereka tidak secara belak-belakan memanfaatkan kamu, orang lain itu menganggap bahwa kamu itu adalah sosok yang bisa dijadikan pundak oleh banyak orang.
Dan kamu itu sebenarnya juga nggak mempermasalahkan itu, tapi ada plus minus dari setiap kejadian ya. Jadi misalnya ada orang yang ingin memanfaatkan kamu itu bisa kayak ngambil positifnya dalam kejadian itu, tapi di sisi lain orang lain itu menganggap bahwa kamu itu gampang banget nih buat dimanfaatkan, karena mereka menganggap bahwa kamu itu adalah sosok yang mau berusaha di setiap kegiatan atau mau berusaha di setiap kesempatan. Bahkan saat mereka memberikan kesempatan-kesempatan yang susah, atau saat mereka memberikan tantangan yang susah, terutama di pekerjaan kamu, jika yang kalian tanyakan adalah tentang atasan kamu itu bilang bahwa kamu itu adalah sosok yang mampu diberikan pekerjaan yang cukup berat lah istilahnya, atau cukup menantang, dan karena itulah mereka itu cukup mengagumi kamu dalam bidang pekerjaan ya. Dalam bidang pekerjaan mereka sangat mengagumi kamu nih, karena kamu orangnya tekun, kamu orangnya mau bekerja keras, dan tapi juga di sisi lain ada kartu Knight of Cups. Kartu Knight of Cups ini kamu tuh dibilang sama mereka terlalu perfeksionis deh. Jadi mereka itu kayak menganggap kamu adalah sosok yang perfeksionis, kamu loyal, kamu mau serius dalam bekerja, tapi di sisi lain mereka juga bilang kamu itu orangnya nggak fleksibel. Banyak hal yang mereka pertanyakan bahwa sebenarnya nggak perlu jalan yang sulit untuk mencapai sesuatu, tapi kamu kayak ngambil jalan-jalan yang jelimet-jelimet gitu, dan mereka pikir itu adalah sesuatu kayak keribetannya kamu. Banyak yang bilang kamu itu orangnya ribet, tapi keribetan kamu itu juga kamu sebenarnya dalam diri kamu menikmati segala macam jalan yang kamu pilih itu kamu menikmati, walaupun banyak orang nggak menikmati jalan yang kalian pilih. Banyak yang bilang kamu itu kayak muter-muter di jalan doang, atau kamu itu orangnya nggak praktis, dan banyak orang yang nggak mengerti kamu soal ini. Kalau gue lihat juga banyak orang lain bilang bahwa kamu itu punya leadership yang sangat-sangat luar biasa. Leadership kamu di sini sangat luar biasa ya. Ada kartu Queen of Wands dan juga Strength. Kamu itu orangnya mereka menganggap kamu itu adalah orang yang bisa dijadikan leader, tapi kekurangannya adalah bahwa yaitu tadi banyak yang gak setuju soal jalan yang kamu pilih, banyak yang gak setuju soal opini kamu, dan ini tuh kayak mereka sebenarnya juga mau nih kamu untuk mendengar mereka, untuk mendengar komentar mereka, jadi nggak hanya terpaku kepada keputusan yang kalian pilih secara pribadi, melainkan juga secara tim. Ini kalau gue lihat ini lebih ke arah pekerjaan ya. Dan kalau untuk orang-orang di sekitar kamu, di lingkungan pertemanan, mereka juga menyadari kok kamu itu orangnya cukup kreatif dalam segala hal dalam bidang pekerjaan. Mereka bilang kamu orangnya kreatif, mereka bilang kamu orangnya mau usaha seberat apapun cobaan yang kamu dapat atau rintangan yang kamu dapat, mereka bilang itu kamu mau untuk melewatinya. Dan kalau gue bilang di sini sih nggak ada hal yang terlalu negatif ya dari apa yang mereka bicarakan tentang kamu. Kalau gue bilang sih nggak ada hal yang terlalu negatif, tapi gue coba buka kartu selanjutnya dulu. Oke, grup pertama, apa yang orang lain katakan tentang kamu. Oke, di sini ada kartu Builder. Kartu Builder di sini tuh banyak yang bilang kalian itu punya sesuatu dari tubuh kalian yang dianggap wow oleh mereka, dan ini tuh bisa dari wajah kamu, tubuh kamu, badan kamu, rambut kamu, mata kamu, atau apapun itu. Kalian punya kayak satu khas sendiri dari diri kalian, dari badan kalian yang orang anggap itu adalah punya kamu, itu adalah uniknya kamu di situ. Oke, next card. Ada kartu Teaching. Kartu Teaching ini mereka bilang bahwa sebenarnya mereka ngomongin kamu itu, yang mereka katakan adalah kamu itu sosok yang mau membantu orang lain secara tulus. Seperti yang gue bilang, kalian itu loyal. Kamu itu sangat loyal terhadap teman kamu atau lingkungan-lingkungan kamu. Kamu itu cukup mau membantu mereka,
Dan kamu itu adalah orang yang cukup dianggap mempunyai ide yang cemerlang, yang kreatif. Dan juga mereka bilang kamu itu mempunyai ciri khas sendiri dalam menangani suatu masalah, sehingga banyak yang konsultasi ke kamu. Oke, next card. Grup pertama apa lagi yang mereka bicarakan tentang kamu? What other people say about you? Oke. Ada kartu past life. The situation unfold your past life memories. Jadi gini. Kartu Isis ini itu menunjukkan bahwa mereka itu menganggap kamu itu punya soul yang sudah tua, atau kalau gue bilang di sini adalah tentang old soul. Dan old soul itu menandakan bahwa kamu itu adalah orang yang dicap dewasa. Berapapun umur kamu, semuda apapun kamu, tapi kamu punya pemikiran yang jauh lebih dewasa daripada teman-teman seumuran kamu. Dan mereka itu kayak bilang, oh orang ini itu dewasa banget, pemikirannya itu jauh lebih dewasa daripada teman-temannya. Dan ini itu mungkin kamu dapatkan sejak kamu muda, atau sejak kamu mungkin masih kuliah, masih SMA. Dan mereka kayak udah nganggep you are different, kamu itu beda daripada kebanyakan teman-teman kamu. Oke, next card. Grup pertama, apa yang orang bicarakan tentang kamu? Oke, ada kartu Bright Future. Kartu Bright Future ini sebenarnya mereka bilang kamu itu adalah orang yang teliti, orang yang sangat berhati-hati dalam memilih sesuatu. Dan mereka bilang kalau kamu udah memilih sesuatu, kamu itu nggak hanya memilih saat itu aja, tapi sebelum-sebelumnya kamu kayak udah pikir puluhan kali dalam menentukan sesuatu yang penting. Dan mereka tuh juga percaya bahwa kamu itu sebenarnya kadang mempunyai pikiran-pikiran atau pola pikir yang cukup luas, yang sebenarnya itu nggak perlu kamu pikirin dulu nih. Masih ada hal lain yang jauh lebih penting daripada apa yang kamu pikirkan sekarang. Jadi kayak banyak orang yang ngomong, ngapain sih si A ini udah mikirin itu, yang ini aja belum lewat, tapi dia udah mikirin jauh-jauh banget, padahal yang di depan mata aja belum lewat. Banyak yang bilang kayak gitu ke kamu. Atau banyak juga yang bilang, ngapain sih si A itu udah pikirin resikonya dulu, dilakuin aja belum nih? Ngapain sih dia udah mikirin yang jauh-jauh, yang deket aja belum kelihatan, belum lewat. Dan gue nggak menyalahkan itu ya. Kalian ini adalah orang yang kritis di sini. Banyak orang bilang kamu itu punya pemikiran yang sangat kritis. Dan disitulah mereka kayak sebenarnya banyak yang jealous, banyak yang nggak suka dengan kepintaran kamu di sini, dan banyak yang ngomongin soal hal-hal jelek ke kamu. Tapi begitu orang lihat sosok kamu sebenarnya, siapa kamu, kayak mereka udah tahu nih, oh she is amazing, kalian itu amazing. Jadi banyak banget yang jealous ke kalian, tapi mereka juga sadar bahwa kamu itu adalah sosok yang patut untuk dikagumi. Oke, next card. Grup pertama, apa yang orang bicarakan tentang kamu? Ada kartu Victory. Kartu Victory ini sama banget sama kartu Six of Wands ya. Dalam artian, banyak orang bilang kamu itu bisa dapetin apa yang kamu mau dengan usaha kamu. Mereka bilang, mereka banyak yang kayak ngegosipin, kalau si A ini pasti dapet lah, kan dia pintar. Kalau si A ini pasti dapet lah, karena kan dia sanggup, kan dia kayak mau usaha keras gitu, kan dia pasti melakukan sesuatu sebaik mungkin. Jadi kalian gak usah khawatir. Kalau kerja sama si A, karena si A itu pasti akan mengeluarkan seluruh tenaganya dan kepintarannya buat keberhasilan kalian. Dan itulah makanya banyak yang memanfaatkan kamu di sini.
Oke, next card. Oke, ada kartu Beloved. Kartu Beloved ini itu menunjukkan bahwa di sisi lain orang yang sirik sama kamu, orang yang jealous, ada sebagian kelompok yang mengagumi kamu, yang benar-benar tulus ke kamu. Dan kayak mereka itu mengetahui nih, oh si A ini temannya banyak. Dan teman-teman kamu itu nggak cuma sekedar teman hangout atau teman sosialita, tapi itu benar-benar teman dari dalam hati kalian yang benar-benar connect. Dan mereka menyadari kalau gue macam-macam sama si A, bakal banyak ada sosok-sosok lain, orang-orang lain yang melindungi kamu, yang membantu kamu, dan yang turut menjaga kamu atau istilahnya membantu kamu dalam masalah, karena kalian itu membantu mereka dulu sebelumnya dalam masalah-masalah mereka. Oke, next card. Grup pertama. Oke, ada kartu juga The Green Man. Dan ada kartu Struggle di sini. Kartu The Green Man di sini, terutama berdampingan langsung dengan kartu Struggle, itu menunjukkan orang lain bilang, you can overcome anything. Lu bisa mengatasi segala macam masalah, segala macam sebuah tantangan dalam hidup lu, karena lu itu mampu dan lu itu mau. Jadi kayak mereka menganggap you are amazing person, really amazing, karena pertama kamu itu sanggup melewati segala macam hal di depan kamu, karena tekad kamu, karena mental kamu, dan juga karena kepercayaan dirian kamu yang benar-benar besar. Jadi kayak kamu itu segala macam masalah, kamu nggak menganggap itu sebagai masalah, tapi kayak kamu menganggap itu sebagai sesuatu yang memang harus kamu jalankan. Dan mereka itu kayak benar-benar amazed tentang segala macam kesusahan yang kalian hadapi, segala macam tantangan, segala macam apapun itu, baik di pekerjaan, baik di sekolah, atau dimanapun itu. Kayak mereka bingung, kok kamu bisa sih hadapin ini? Dan gosip-gosip itulah yang muncul, yang membuat kamu itu banyak penggemarnya, dan banyak orang yang senang dengan kamu, atau banyak yang mempertanyakan, ini orang kenapa bisa ya? Kok gue lakuin gak bisa, tapi kamu bisa. Dan disitulah juga banyak orang ngomongin kamu bahwa kamu itu kayak bisa segalanya. Apapun itu, selama hal itu adalah hal yang kamu suka dan hal yang mau kamu jalani, kamu pasti bisa. Mereka nganggapnya kamu seperti itu. Dan mereka juga nganggap kamu itu multi talenta ya. Talenta kamu banyak. Oke, gue bakal buka kartu tarot terakhir, grup pertama, apalagi conclusionnya tentang apa yang orang lain katakan terhadap kamu. Oke, ada kartu Four of Pentacles. Kartu Four of Pentacles ini itu menunjukkan bahwa sebenarnya like you have something that you could give to others. Kamu itu banyak banget yang kamu bisa kasih ke orang lain, dan kamu itu banyak banget dari diri kamu yang kamu bisa tunjukkan. Tapi ada sisi lain yang kalian itu dianggap menutup-nutupi. Jadi kayak banyak orang yang cari kesalahan dari kamu, dan karena mereka kayak nggak menemukan itu di kamu. Mungkin ini gue kasih sebagian orang aja yang dengar ini, kamu itu kayak dianggap sebagai people pleaser, atau kayak orang yang memberikan sesuatu ke orang lain itu kayak untuk kesenangan hati orang lain, tapi nggak untuk kamu. Dan mereka kayak mencari-cari nih, oh apa sih yang disembunyikan dari kamu, apa sih yang belum kelihatan dari kamu, karena banyak banget misteri dari kamu yang orang itu kayak tertarik nih, terutama lawan jenis ya. Banyak lawan jenis yang mencari-cari tahu kamu karena kamu itu adalah sosok yang dianggap misterius di sini. Oke, sampai di sini aja untuk grup pertama. Semoga bacaan ini bisa klik dan resonate dengan kamu dan membawa hal positif ke hidup kamu. Dan juga jika kalian menganggap bacaan ini cocok dengan kalian, please support channel gue dengan cara subscribe dan tetap stay tune, karena setiap minggunya selalu ada video tentang pilih kartu yang terbaru.
And see you again on my next video. Bye-bye! Halo grup 2, langsung aja kita buka kartu apa yang kalian pilih. Dan ini adalah kartu yang kalian pilih. Ada kartu Otter, Page of Vessel. Gue bakal buka kartu tarot dulu untuk kejelasannya. Grup kedua tentang apa yang orang lain bicarakan tentang kamu. Oke, ada kartu Ace of Wands, kartu Knight of Wands reverse. Oke, ada kartu Temperance reverse. Kayak Six of Wands reverse. Dan kartu King of Cups reverse. Sorry, Six of Wands-nya tadi upright ya. Satu lagi ada kartu Two of Swords reverse. Oke, grup 2. Gini. Yang mau pertama kali gue sampaikan adalah tentang kartu Otter. Kartu Otter ini itu menunjukkan bahwa banyak orang bilang kamu itu adalah pribadi yang cerdik, yang istilahnya kalau gue bilang kalian itu jago memanfaatkan situasi dan jago melihat hal-hal baru serta melihat keadaan-keadaan sekitar kalian untuk mendapatkan hal yang paling baik atau kayak untung maksimal dari apa yang kalian jalankan. Terutama ada kartu Six of Wands dan juga kartu Ace of Wands. Kartu Six of Wands ini itu menunjukkan bahwa kamu itu adalah orang yang kayak jago banget lah mengambil situasi atau kayak cerdik dalam melihat situasi untuk mendapatkan keuntungan. Serta ada juga kartu Ace of Wands. Kartu Ace of Wands ini tuh banyak orang bilang kamu itu adalah orang yang sangat mudah untuk berhasil karena kamu itu cerdik. Kamu itu sangat pintar memainkan situasi dan kamu itu sangat pintar melihat keahlian kamu di mana atau bakat kamu di mana. Itu kayak kamu itu bisa melihat itu semua. Tapi di sisi lain, gue juga mau kasih tahu tentang emosi. Banyak yang bilang, pertama, kamu itu orangnya moodian. Yang kedua, kamu itu orangnya baperan. Terutama ada kartu King of Cups reverse dan juga Two of Swords serta kartu Temperance reverse. Itu menunjukkan bahwa banyak orang bilang kayak kamu itu terlalu mikirin apa yang orang lain pikirkan terhadap kamu. Apa yang orang lain bicarakan tentang kamu itu kayak kamu tak terlalu mikirin itu. Dan banyak juga yang bilang kalau mau menjatuhin kamu atau kalau ingin membuat kamu supaya tidak berhasil, itu salah satu caranya adalah dengan mengganggu emosi kamu, dengan mengganggu sensitivitas kamu, dan itu kayak bisa memunculkan amarah atau kayak mood kamu berantakan. Istilahnya banyak yang bilang kamu itu orangnya cukup pemarah atau kamu itu moodnya berantakan. Kadang-kadang ada yang bilang kamu itu tiba-tiba baik banget, tapi di sisi lain kamu itu tiba-tiba jadi emosian. Dan disitulah yang mereka sebenarnya pertanyakan, orang ini itu sifatnya kayak apa sih sebenarnya? Karena banyak orang yang tidak bisa melihat sifat asli kamu, karena kayak kamu itu pintar beradaptasi dari satu sisi ke sisi lain, atau kayak kamu itu pintar memanfaatkan situasi kamu dengan menunjukkan apa yang kamu bisa serta keahlian apa yang kamu bisa, tapi di sisi lain juga menutupi kekurangan kamu atau menutupi kejelekan kamu. Dan gue nggak bilang itu adalah hal negatif, itu sangat-sangat positif dan sangat-sangat bisa bermanfaat buat kamu. Tapi di sisi lain, jika ada orang yang tulus ke kamu, mereka kayak mempertanyakan nih, sifat kamu, asli kamu itu kayak gimana ya? Mereka juga bertanya-tanya ya. Banyak orang menanyakan, si A itu orangnya kayak apa sih? Kok marah-marah doang? Kayaknya terlalu sensitif ya? Kayaknya terlalu baper ya? Padahal sebenarnya
itu bukan karena kamu terlalu sensitif atau terlalu baper, tapi lebih kepada kamu itu kayak menunjukkan sifat strong kamu atau sifat maskulin kamu untuk kayak lebih gampang mendapatkan apa yang kamu mau. Oke, next card. Ada kartu Crystal Clear Intention. Orang bilang kamu itu kalau udah punya mau, pasti harus pencapaian atau pasti benar-benar kalian tuju. Jadi kayak kamu itu orangnya nggak plan, tapi kamu orangnya baperan. Mereka bilangnya kayak gitu. Ada keluar kartu Teaching and Learning. Kartu Teaching and Learning itu lebih kepada kamu itu dianggap oleh banyak orang, atau mereka kayak ngomongin kamu itu, orang ini itu mau berusaha, tapi di sisi lain mereka juga menganggap kamu itu memberikan sesuatu sebagai pelajaran di hidup banyak orang. Entah secara sengaja atau nggak sengaja dari diri kamu itu kayak kamu memancarkan sesuatu yang orang lain itu bisa pelajari. Karena pertama itu kamu pintar, kamu brilian, dan kamu itu juga dianggap banyak orang cukup sangat-sangat cerdas dalam melihat situasi. Makanya banyak orang melihat kamu itu sebagai bentuk suatu pelajaran, bahwa ada loh sosok sisi-sisi yang dari kamu itu yang bisa banyak orang pelajari. Jadi ini itu tidak sengaja ataupun secara sengaja banyak orang mengambil hal positif dari hidup kamu atau dari kepintaran kamu dan bagaimana kamu menyelesaikan sebuah masalah. Oke, kartu selanjutnya. Ada kartu family. Mereka bilang kamu itu orang yang sangat sayang terhadap keluarga kamu. Kamu adalah orang yang family oriented atau sangat melihat keluarga kamu dari sisi manapun. Yang penting keluarga kamu tidak dirugikan dari keputusan-keputusan yang kamu ambil. Ada kartu box. Seperti yang gue bilang, kayak banyak orang nganggap kamu itu kayak ilmu berjalan, ilmu hidup berjalan. Dan ini ya, secara tidak sengaja atau sengaja, kalian itu kayak memberikan arahan ke orang lain untuk sesuatu yang mereka bisa pelajari di kehidupan mereka, yang mereka nggak bakal temuin itu di buku manapun. Oke, next card. Kedua, apa yang orang lain bicarakan tentang kamu. Oke, ada kartu Guardian. Kartu Guardian ini itu menunjukkan bahwa banyak orang itu yang juga melindungi kamu. Melindungi di sini itu dalam artian karena kamu itu juga termasuk orang yang bisa cukup baik kepada orang lain. Jadi kayak banyak orang lain itu juga baik kepada kamu, dan banyak orang lain itu kayak mendukung kamu karena kamu dengan teman-teman kamu itu kayak punya satu frekuensi atau punya satu pengalaman yang sama. Oke, ada kartu Divine Passion. Kartu Divine Passion ini itu lebih kepada hampir sama dengan kartu ini, bahwa apa yang kamu mau harus terwujud atau apa yang kamu mau itu harus kecapaian. Banyak orang bilang kamu itu orangnya cukup tekun, cukup keras kepala, tapi di sisi lain kamu itu kayak benar-benar kalau udah punya mau, kamu harus turutin mau kamu itu. Oke, next card. Oke, ada kartu protection. Dan juga ada kartu ecstasy. Kartu protection ini itu lebih kepada ke arah bahwa
kamu itu sangat menjaga apa yang kamu punya, keluarga kamu, harta kamu, apapun itu, kamu sangat menjaga itu dan kamu itu kayak benar-benar bersyukur terhadap apa yang kamu punya dan kamu benar-benar menggunakan apa yang kamu punya itu dengan sebaik-baiknya. Kamu itu dibilang sama orang lain, kamu itu adalah orang yang sangat bersyukur terhadap apa yang kamu punya dan walaupun yang kamu punya itu misalnya hanya satu barang murah atau hanya bolpen yang 2000, tapi kayak kamu menggunakan bolpen 2000 itu benar-benar sebagai oh gue punya bolpen ini nih, gue bisa bersyukur gue punya bolpen 2000 walaupun banyak bolpen-bolpen lebih mahal, tapi bolpen ini itu berharga karena walaupun 2000 masih bisa gue pakai, masih bisa gue manfaatkan sebaik mungkin. Juga ada kartu ekstasi. Kartu ekstasi ini lebih kepada kalian itu menikmati hidup kamu. Kamu itu menikmati hidup kamu dan benar-benar berjuang hanya untuk kamu, untuk mimpi kamu, dan untuk keinginan kamu itu kayak kamu all out banget nih dalam mencapai sesuatu goal. Banyak orang bilang kamu adalah sosok yang sangat-sangat all out atau sosok yang tekun dalam menjalankan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kamu mau. Oke, gue bakal buka kartu tarot terakhir untuk conclusionnya. Oke, ada kartu The Hermit. Kartu The Hermit ini menunjukkan bahwa kamu itu adalah sosok yang sangat mengenal diri kamu. Tapi di sisi lain, kamu itu juga introvert. Kamu sosok yang memang senangnya sendiri atau punya pemikiran sendiri. Dan kamu itu nggak banyak ngambil pemikiran-pemikiran orang lain. Walaupun kamu dianggap cukup baper, tapi pemikiran kamu itu kayak udah satu di situ aja. Nggak ada orang lain yang bisa mempengaruhi pemikiran kamu. Walaupun banyak orang yang bisa mempengaruhi emosi kamu. Dan disitulah orang mengagumi kamu juga ya. Karena seperti yang gue bilang, banyak orang mengambil hal positif dari hidup kamu, dari bagaimana cerdiknya kamu mendapatkan apa yang kamu mau. Oke, sampai di sini aja bacaan kedua. Dan semoga bacaan ini bisa mendatangkan hal positif ke hidup kamu. Dan juga buat kamu yang ingin tahu tentang video lainnya, so please visit my channel dan juga subscribe. Dan tetap stay tune, karena setiap minggunya selalu ada video tentang pilih kartu yang terbaru. Dan sampai ketemu lagi di video gue berikutnya. Bye-bye! Hai grup 3, langsung aja kita cek kartunya. Kalian ada kartu Tradition. Oke, gue bakal buka kartu tarot dulu untuk lebih jelasnya seperti apa. Grup ketiga, tentang apa yang orang bicarakan kepada kamu. Oke, ada kartu Justice Reverse. Dan juga Five of Swords. Kayaknya gue udah bakal tahu nih arahnya mau dibawa kemana. Kartu Knight of Wands. Oke. Kartu Six of Swords. Ten of Wands Reverse. Dan juga ada kartu Three of Wands Reverse. Oke, grup nomor 3. Pertama kartu Tradition dulu. Gini ya, kamu itu adalah orang yang sangat-sangat berkaitan tentang tradisi, terutama tradisi suku kamu, tradisi keluarga kamu, bahkan termasuk kayak tradisi-tradisi leluhur kamu yang berkaitan dengan orang tua kamu dan juga mungkin tentang agama kamu. Tapi yang mau gue kasih tahu di sini ada kartu Justice Reverse. Oke, gini, banyak orang menganggap kamu itu tidak mengerti mereka. Karena yang pertama, kalian itu memang dilahirkan dari tradisi yang berbeda. Banyak orang menganggap
kamu itu adalah sosok yang cukup sorry to say, banyak orang yang bilang kamu itu cukup orang yang kulot atau orang yang kayak memandang sesuatu segala macam dari tradisi kamu. Tapi di sisi lain, kamu itu juga punya kartu Six of Swords upright. Kartu Six of Swords upright ini itu menunjukkan kalian itu menyadari, kalian kayak mengakui ada banyak orang atau ada banyak pribadi yang memang bertolak belakang dengan tradisi kalian. Entah dari manapun mereka berasal, pasti nggak akan sama. Kalian menyadari itu dan kalian berusaha untuk menerima orang lain tersebut, walaupun tidak cocok ya. Karena yang gue lihat di sini banyak orang yang nggak cocok dengan kamu. Terutama ada kartu Three of Wands reverse, dimana begitu orang mengenal kamu kayak mereka udah nggak seneng dulu nih sama kamu. Dan ini tuh lebih kepada ketidakcocokan dari budaya. Juga ada kartu Five of Swords. Kartu Five of Swords ini gini, tradisi itu bakal memang selalu ada di hidup kalian. Dimanapun kalian lahir, dari manapun kalian berasal, tradisi itu akan terus mengikuti. Dan kalian gak bisa milih tradisi yang hadir di hidup kalian itu dari mana. Kalian gak bakal bisa milih itu. Karena emang udah digarisin sama takdir bahwa kamu lahir dari keluarga begini, bahwa mereka lahir dari keluarga seperti ini. Dan masalahnya di sini banyak orang yang gak senang dengan tradisi keluarga kamu atau dengan apapun ini yang kalian masih pegang teguh. Banyak orang yang gak senang. Dianggapnya kamu itu adalah sosok yang tidak mau mengerti orang lain, yang tidak mau menganggap orang lain punya kebebasan tersendiri. Tapi sebenarnya bukan itu. Kamu hanya menjalankan tradisi kamu karena kamu memang tidak bisa memilih tradisi mana yang kamu harus pegang. Karena dari lahir kamu udah dikasih tahu nih, kamu lahir dari keluarga seperti ini, ya kamu harus ikutin tradisi dan budaya keluarga kamu. Tapi di sisi lain, seperti yang gue bilang, kalian juga memahami ada orang yang sangat berbeda dengan kamu. Ada orang yang mempunyai keyakinan tentang hidup, tentang agama, tentang perbedaan, apapun itu yang sangat berbeda. Dan kalau gue bilang kamu itu lebih kepada orang yang punya kayak suatu budaya yang cukup minoritas di mana kamu tinggal sekarang. Jadi itu kayak banyak orang menganggap kamu punya tradisi yang sangat berbeda dengan mereka. Karena mereka adalah kaum mayoritas di tempat tinggal kamu. Dan itulah makanya mereka itu kayak bilang kamu itu gak bakal bisa ngerti mereka karena kamu itu terlalu fokus terhadap tradisi kamu. Mereka bilangnya seperti itu. Padahal di sisi lain nggak begitu. Karena ada kartu Ten of Wands reverse yang menandakan bahwa kamu itu sebenarnya tidak hanya memperhatikan tradisi kamu, tidak hanya memperhatikan budaya kamu, culture kamu, atau apapun itu, karena kamu itu punya hal lain yang kamu pentingin di sini. Dan hal lain itu tidak sangat-sangat berkaitan tentang apa yang kalian pegang sekarang, tentang budaya kalian atau apapun itu, sangat-sangat bertolak belakang. Dan itulah yang orang lain gak tahu tentang kamu. Dan itulah yang mereka gak tahu tentang kamu. Mereka hanya bisa bicara, kamu itu adalah orang yang aneh, orang yang punya tradisi yang sangat berbeda dengan mereka, dan mereka gak suka itu karena kamu itu berbeda dengan mereka. Karena perbedaan itu juga menimbulkan konflik ya. Untuk beberapa orang, perbedaan itu dianggap sebagai sesuatu yang tidak baik atau sebagai sesuatu yang bisa dijadikan konflik. Padahal sebenarnya nggak begitu. Juga ada kartu Knight of Wands. Kartu Knight of Wands ini itu lebih kepada kamu itu melihat sesuatu peluang, kamu pandai melihat sebuah kesempatan baru yang ada di hidup kamu itu pandai untuk melihat kesempatan itu. Tapi permasalahannya, kamu mau nggak menjalankan kesempatan yang diberikan kepada kamu itu. Dan orang lain itu juga kayak bilang bahwa kamu itu orang yang tidak mau berubah. Kamu itu adalah orang yang tidak mau kayak bekerja sama, atau kamu itu adalah orang yang tidak mau
melihat kenyataan yang ada, mereka menganggap apa yang kamu pegang itu adalah hal-hal yang tidak sangat-sangat penting yang ada di zaman sekarang. Dan ini tuh lebih juga bisa kepada bagaimana cara kamu bekerja ya. Di lingkungan kerja kamu, ini juga bisa kepada bagaimana cara kamu bekerja, bagaimana cara kamu menjalankan suatu pekerjaan dengan cara-cara yang lama mungkin atau dengan tradisi-tradisi yang lama. Tapi di lingkungan kamu yang sekarang ini mungkin kebanyakan anak muda, mereka kayak nggak setuju nih dengan cara kamu yang bekerja sekarang, dengan cara-cara kamu yang punya pandangan-pandangan yang lama. Mereka nggak setuju karena mereka menganggap kamu itu nggak mau berubah, kamu itu tidak mau menerima keadaan. Padahal sebenarnya kamu itu kayak lebih menjalankan hal yang sudah dijalankan selama bertahun-tahun sebelum-sebelumnya dari atasan-atasan kamu atau dari bos-bos kamu sebelumnya. Kamu itu kayak hanya menjalankan aja nih. Tapi banyak orang yang kayak udah pasang tameng duluan nih. Oh, dia ini pasti nggak mau berubah. Orang ini di tempat kerja pasti nggak mau mengikuti aturan-aturan yang baru karena mereka menganggap kamu itu kayak udah orang lama atau apapun itu. Dan mereka menganggap kamu itu adalah sosok yang memang harus dikasih pandangan yang berbeda dulu nih, baru kamu bisa mengerti. Oke, next card. Oke, udah muncul kartu 2 langsung, Victory. Dan juga kartu Clear Audience. Gini, kartu Tradition ini itu untuk sebagian orang, gue juga baca bahwa ini itu tidak berkaitan dengan tradisi keluarga ya, tapi itu lebih berkaitan terhadap perbedaan kamu sebagai individu atau sebagai seseorang yang ditakdirkan punya sebuah pandangan yang sangat berbeda dari orang-orang di sekitar kamu. Kalau gue bilang, sebagian dari kamu itu punya sixth sense yang sangat luar biasa. Kamu itu bisa Crystal Child, Indigo, ataupun Light Worker. Kamu itu orang yang sangat berbeda dan makanya banyak orang yang tidak mengerti kamu. Karena di sini ada kartu Clear Audience ya. Kartu ini itu menunjukkan bahwa kamu itu memiliki kekuatan lebih dari diri kamu secara spiritual dan juga secara supranatural. Dan di sini juga ada kartu Victory. Kartu Victory ini itu lebih kepada bahwa kamu itu kayak orangnya punya ini nih, kamu orangnya kayak punya kepercayaan sendiri bahwa apa yang kamu lakukan itu akan mendatangkan hal yang positif atau akan mendatangkan sebuah perubahan yang sangat-sangat positif di hidup kamu. Dan gue gak menyalahkan itu oke banget bahwa kalian punya pandangan yang positif, tapi orang lain banyak yang gak bisa terima karena pandangan kamu sangat berbeda dengan orang lain. Di sini juga gue mau kasih tahu tentang leadership ya. Banyak orang bilang leadership kalian itu cukup tinggi di sini. Oke, next card. Oke, kalian punya inner goddess. Banyak orang bilang kamu itu punya plus point yang sangat luar biasa. Daya tarik kamu itu sangat luar biasa dan ini itu lebih kepada pribadi kamu sih. Banyak orang juga bilang pribadi kamu adalah pribadi yang luar biasa. Kamu itu cantik luar dalam dan kamu itu kayak punya sesuatu dari diri kamu itu yang bisa menghanyutkan banyak orang, yang bisa menarik hati banyak orang. Ada juga yang bilang kamu itu diam-diam menghanyutkan. Kamu itu kayak punya banyak plus point dari pribadi kamu yang orang lain gak bisa temukan dari diri mereka atau dari diri di lingkungan mereka. Kayak kamu itu adalah diamond. Diamondnya aja tuh kayak 1 dari 100 diamond yang mereka bisa temui. Kayak kamu itu cuma 1, dan untuk menemukan diamond 100 aja tuh kayak susah banget. Jadi kayak mereka bilang kamu itu adalah sosok yang langka banget nih, yang benar-benar gak banyak orang bisa kayak kamu. Banyak orang juga yang bicara kayak gitu. Oke, ada kartu go outside.
kartu Cordelia ini menunjukkan bahwa orang menganggap kamu itu lebih kepada orang yang sangat menyatu dengan alam. Kamu itu sangat benar-benar orang yang go to nature, atau kamu itu bersahabat dengan alam, dan kamu itu sangat suka berada di kehijauan atau di pantai atau apapun itu yang alam. Dan gue juga entah kenapa ketemu dengan sosok binatang ya. Jadi gini, banyak orang perhatikan kamu dan mereka bilang setiap ada kamu pasti selalu ada binatang di sekitar kamu. Entah kupu-kupu, lebah, apapun itu pasti akan selalu ada karena kamu itu benar-benar sangat-sangat bersahabat dengan alam. Oke, next card. Oke, ada kartu Skull. Kartu Skull ini menandakan bahwa banyak orang bilang kamu itu kayak sosok yang mau belajar dari segala macam pengalaman hidup yang ada. Oke, ada kartu leadership. Seperti yang gue bilang, banyak orang menilai kamu punya leadership yang sangat tinggi. Kepemimpinan kamu sangat tinggi di sini. Kamu mampu memimpin apapun yang ada. Kamu mampu memimpin siapapun di lingkungan kamu. Terutama ada kartu Knight of Wands. Tapi dibalik kepemimpinan kamu, leadership kamu, pasti ada orang yang tidak setuju dengan apa yang kamu perintahkan atau dengan apa yang kamu jalankan sebagai seorang pemimpin. Dan disitulah banyak yang sirik dengan kamu, banyak yang jealous, banyak yang gak senang dengan kamu karena mereka gak bisa lakuin apa yang kalian lakukan. Dan ini itu bakat alam ya. Kamu punya bakat alam sebagai seorang pemimpin yang gak banyak orang lain punya. Oke, next card. Oke, ada kartu jealousy. Seperti yang gue bilang, kartu jealousy ini lebih kepada banyak yang gak suka dengan kamu, banyak yang gak senang dengan kamu. Ini bukan semata karena kamu itu bikin resek mereka, kamu itu musik mereka, tapi lebih kepada mereka gak senang dengan apa yang kamu lakukan karena kemampuan kamu yang sangat luar biasa. Kemampuan dalam kepemimpinan kamu, kemampuan kamu dekat dengan alam, bahkan kecantikan kamu luar dalam, juga kamu sebagai sosok yang berbeda, mungkin indigo, crystal child, atau lightworker, atau bahkan kamu adalah orang yang empat. Kamu itu kayak banyak yang jealous dengan kamu karena kemampuan kamu, karena kekhususan yang kalian miliki yang orang lain gak punya. Dan dari kartu jealous ini itulah banyak yang bicara tentang kamu itu hal-hal jelek. Banyak banget yang bicara hal-hal jelek tentang kamu yang sebenarnya bukanlah kenyataannya. Termasuk mereka juga bilang kamu itu orang yang gak mau mendengar orang lain. Kamu itu gak mau melihat kenyataan dan hanya bermain di fantasi kamu aja. Mereka banyak bilang itu ke kamu. Dan ini mungkin gak semua resonate ya. Buat kamu yang resonate dengan bacaan ini, kalian pasti mengerti apa yang gue ucapin sekarang. Ada kartu dedication. Banyak yang bilang juga kamu itu punya dedikasi yang luar biasa terhadap sesuatu. Jika kamu sudah senang dengan sesuatu, jika kamu ingin melakukan sesuatu, pekerjaan atau apapun itu, dedikasi kamu itu sangat luar biasa. Dan orang itu menghargai kamu di situ juga, terutama buat kamu yang di tempat kerja, atasan-atasan kamu itu sangat berterima kasih terhadap dedikasi kamu di pekerjaan kamu, di setiap apa yang kamu lakukan untuk bos kamu, untuk perusahaan, untuk apapun itu dalam lingkungan kerja kamu. Oke, gue bakal buka kartu tarot terakhir. Grup ketiga, apa yang mereka bicarakan tentang kamu? Oke, ada kartu Page of Pentacles Reverse. Gini, kartu Page of Pentacles Reverse ini banyak yang bilang kamu itu orang yang tidak mau melihat situasi secara mendetail dan kamu itu hanya mau melihat pandangan diri kamu aja. Ini lebih kepada seperti yang gue jelaskan pertama kali tentang tradisi ya.
Jadi banyak orang yang bilang kamu itu nggak mau melihat bahwa di luar tradisi kamu atau di luar kemampuan khusus kamu itu ada hal-hal yang sebenarnya masih bisa kamu lihat dengan mata terbuka. Tapi mereka menganggap kamu itu nggak mau. Mereka bilang kamu nggak mau mendengar orang lain. Tapi sebenarnya itu kamu bukan tidak mau mendengar, tapi kamu mengetahui bahwa orang ini itu ngomong begini itu cuma bohong doang. Buat apa gue dengerin? Orang ini ngomong ini itu hanya sekedar untuk keuntungan mereka. Untuk apa saya mendengarkan? Itulah yang sebenarnya terjadi, tapi orang lain nggak tahu itu. Jadi mereka hanya melihat kamu itu yang jelek-jeleknya aja. Terutama buat kamu yang punya sixth sense yang sangat luar biasa ya, kalian kayak udah mengerti nih. Intuisi kalian mengatakan orang ini itu hanya mau memanfaatkan kalian, makanya kalian nggak mau mendengarkan. Dan itulah yang mereka anggap kamu itu nggak mau dengerin mereka ngomong, kamu itu nggak mau lebih melihat kepada situasi yang mereka ingin kamu lihat. Tapi lebih kepada kamu itu sudah tahu dengan sixth sense kamu, apa yang mau mereka ungkapkan itu bukanlah hal yang baik. Jadi kayak kamu udah no duluan sebelum mereka ucapkan. Oke, sampai di sini aja bacaan untuk grup ketiga. Semoga bacaan ini bisa membawa hal positif ke kamu. Dan buat kamu yang ingin tahu tentang video lainnya soal pilih kartu, please visit my channel, subscribe, dan juga stay tune. Karena selalu ada video tentang pick a card reading yang terbaru di setiap minggunya. And see you again on my next video. Bye-bye! Hai grup 4, langsung aja kita cek kartunya. Dan ini adalah tentang instructions Ten of Rose. Gue bakal buka kartu tarot dulu untuk kejelasannya. Oke, grup terakhir, grup keempat tentang apa yang orang lain bicarakan soal kamu. Oke, ada kartu The Magician. Ada kartu Four of Cups Reverse. Oke, kartu The Chariot Upright, kartu Nine of Wands Reverse, kartu Ace of Cups Upright. Oke, ada kartu mumpung satu. Kartu Seven of Swords Upright. Oke, grup keempat. Gini, yang mau gue jelaskan itu adalah pertama, kamu itu dianggap orang lain adalah orang yang bisa melakukan apa aja. Mereka bilang kamu bisa lakukan apa aja sesuai keinginan kamu, sesuai dengan apa yang kamu bisa temukan sebagai sebuah arahan atau instruksi. Jadi gini, setiap ada sesuatu yang kamu lakukan, itu kamu hanya ngikutin instruksinya aja. Kamu udah bisa. Orang lain butuh lakukan 20-30 kali. Kamu bisa lakukan ini hanya dengan sekali dan melihat instruksi yang ada. Yang kedua adalah orang lain itu bilang, kamu itu orangnya terlalu pemilih. Kamu sangat pemilih dalam hal apapun terhadap setiap kesempatan yang kamu jumpai. Baik kesempatan dalam pekerjaan, romance, atau asmara, atau pertemanan, kamu sangat pemilih. Jadi mereka bilang, kamu itu orangnya pemilih, padahal sebenarnya kamu cari yang cocok dengan kamu itu susah juga, karena kepribadian kamu yang sangat-sangat berbeda dari kebanyakan orang. Ada kartu Seven of Swords. Kartu Seven of Swords ini itu banyak yang bilang, gini ya, kamu itu orang yang kayak, kamu bisa melakukan apa aja selama ada instruksinya. Tapi masalahnya, jadi gini, ada orang membuat sesuatu. Orang misalnya bikin resep makanan, kamu ngikutin resepnya nih, kamu bisa jauh lebih baik menghasilkan daripada orang yang membuat pertama kali. Kamu modif dengan kreativitas kamu, apapun itu, kamu menjadikan hal itu sebagai sesuatu yang baru yang belum pernah ada. Dan disitulah makanya orang tuh agak kesel dengan kamu karena dikiranya kamu mengambil karya mereka. Kamu mengambil ide mereka, padahal sebenarnya mereka membuka sendiri kesempatan untuk kamu mencontoh mereka, kesempatan untuk kamu belajar dari mereka, dan kamu itu kayak modif sendiri gitu. Banyak yang gak senang di sini karena setiap apapun yang kamu lakukan, kamu itu jauh lebih baik daripada orang yang originalnya lakukan pertama kali.
Kayak misalnya nih, kamu belajar dari teman kamu buat masakan ayam goreng. Teman kamu post di Instagram nih cara masaknya gimana, bumbu-bumbunya apa, kamu contoh. Tapi hasilnya itu jauh lebih enak punya kamu karena kamu modifikasi. Kamu punya Ace of Cups di sini yang menandakan kamu itu modifikasi makanan-makanan dia menjadi jauh lebih enak. Itulah yang mereka nggak suka dan mereka nganggep kamu itu kayak cuman bisa contoh doang. Tapi sebenarnya kamu itu tidak mencontoh, kamu lebih kepada mengembangkan apa yang ada, dan keahlian kamu itu memang salah satunya adalah mengembangkan dengan kreativitas kamu karya-karya yang mereka publish atau karya-karya yang sudah ada dan sudah bisa kamu contoh. Terutama ada kartu The Chariot dan Magician ya. Kartu The Chariot dan juga The Magician di sini itu adalah menunjukkan kamu orang yang tekun mau belajar. Apapun itu, kamu orang yang tekun mau belajar untuk mendapatkan ilmu. Karena terlebih lagi ada kartu benar-benar The Chariot di sini, intinya kamu mau belajar. Orang belajar selama 1 tahun aja itu belum tentu bisa setengah dari apa yang kamu pelajari dalam 1 minggu. Karena ketekunan kamu dan karena memang kamu mempunyai bakat alam bahwa kamu itu orang yang bisa melakukan apa aja. Jadi kayak banyak orang yang bilang, oh gue gak bisa lakukan ini nih, susah banget. Tapi kamu cuma coba sekali nih, kamu coba sekali ikutin instruksi yang ada, kamu udah langsung bisa. Nih gue berhasil. Itulah yang orang bilang, wow orang ini luar biasa nih, orang ini pintar banget nih dalam menjalankan sesuatu. Oke, kita punya Nine of Wands reverse. Nine of Wands reverse ini lebih kepada banyak orang yang bilang kamu itu gak mau ngambil pusing untuk dalam berusaha. Usaha kamu itu dibilang kurang maksimal. Walaupun kamu sudah berhasil, tapi mereka masih bilang kamu kurang maksimal. Karena apa? Karena kamu hanya butuh waktu sebentar untuk belajar dan mereka butuh waktu sangat lama untuk belajar dan berhasil. Itulah yang membuat mereka bilang bahwa kamu itu tidak tekun, kamu itu gak mau berusaha dalam perjalanan kamu, dalam hidup kamu. Tapi sebenarnya kamu berusaha, cuma memang kamu lebih pintar menjalankan sesuatu, kamu lebih bisa mencapai keberhasilan kamu dengan waktu yang lebih singkat dari mereka. Oke, next card. Oke, ada kartu Outer. Dan juga kartu Music. Gini, kartu Outer dan kartu Music ini itu banyak yang bilang kamu itu punya keunikan sendiri dalam berkarya, dalam menjalankan sesuatu. Kamu punya keahlian sendiri dan keahlian kamu itu memang sangat berbeda daripada kebanyakan orang. Kamu itu punya karya yang sangat berbeda, yang memang gak banyak orang bisa mengerti karya kamu, dan yang memang banyak orang yang gak bisa mempunyai karya sehebat kamu, karena memang kamu itu orang yang kreatif. Kamu itu orang yang bisa melihat satu sisi dari sudut pandang banyak orang. Kayak kamu itu bisa melihat suatu kejadian dari sisi manapun, dan itulah makanya banyak orang yang juga bilang kamu itu orangnya open-minded. Oke, ada kartu Leap of Faith. Dan juga ada kartu Guardian. Kartu Leap of Faith ini itu menunjukkan bahwa banyak orang bilang kamu mau mengambil sebuah kesempatan atau sebuah resiko yang orang lain itu nggak mau ambil karena mereka tahu mereka nggak bakal berhasil. Tapi kamu ambil itu dan kamu berhasil. Contohnya kayak misalnya kamu itu lebih kepada, kalau gue bilang kamu itu inventor atau orang yang menemukan sesuatu. Atau kamu itu senang yang namanya research. Jadi setiap kali kamu research itu kayak kamu itu pasti menemukan sesuatu yang bisa kamu pakai untuk kedepannya. Dan gak banyak orang mau melakukan itu karena mereka tahu hasilnya akan sia-sia. Tapi ketika kamu lakukan, kamu itu berhasil.
Ada kartu The Guardian di sini. Kartu Guardian ini lebih kepada banyak orang bilang apa yang kamu lakukan itu gak banyak orang mau lakukan, karena pertama banyak banget godaan yang datang, ancaman yang datang. Mungkin kamu itu adalah orang yang suka ambil sesuatu dengan resiko tinggi. Pekerjaan kamu itu kayak resikonya tinggi. Mungkin resiko ini lebih kepada keselamatan kamu atau kepada keharmonisan kamu. Kayak banyak banget ya resiko-resiko yang kamu korbankan di sini untuk mencapai apa yang kamu inginkan. Contohnya, misalnya aja gue bilang, ada dari kamu yang kerja di bidang sebagai pemadam kebakaran atau polisi yang mana membutuhkan pengorbanan yang cukup besar dari kamu, karena resikonya sangat tinggi di situ. Mungkin kamu itu juga dokter, kamu juga perawat yang sekarang ini lagi masa COVID, kamu ikut terjun ke sana, ikut membantu para korban COVID yang sebenarnya itu sangat high risk atau sangat-sangat punya resiko yang cukup besar. Tapi perlu diingat bahwa kamu itu dilindungi oleh orang-orang yang menyukai kamu dan juga pelindung kamu atau ancestor atau guardian angel kamu. Oke, next card. Oke, ada kartu healthy lifestyle. Mereka bilang kamu itu orang yang punya kehidupan sehat jasmani dan juga rohani. Kayak mungkin kamu sebagian senang fitness, senang ikut senam atau ikut kegiatan olahraga yang aktif setiap minggunya. Oke, ada kartu prioritize. Gini, kartu ini menunjukkan orang lain itu bilang kamu itu gampang banget yang namanya atur jadwal. Kamu orang yang konsisten terhadap jadwal dan mereka itu sangat mengagumi kamu karena kamu on time, kamu tepat waktu, kamu menghargai jadwal kamu, menghargai usaha orang lain. Oke, next card. Oke, ada kartu exploitation dan juga forest lover. Gini, kartu exploitation ini menunjukkan bahwa seperti yang gue bilang, kamu itu orang yang bisa melakukan apa aja. Makanya banyak yang memanfaatkan kamu, banyak yang memanfaatkan kepintaran kamu serta keahlian kamu untuk mendapatkan apa yang mereka mau. Contohnya salah satunya adalah jika kamu ikut termasuk, gue lihat gak semua orang sih, ada satu orang atau mungkin ada beberapa dari kamu yang ikut research atau yang ikut penelitian, tapi kamu yang melakukan semuanya, tapi kayak yang keluar namanya bukan nama kamu. Dan ini itu juga termasuk berhubungan dengan kartu Seven of Swords di sini ya. Jadi mereka tuh kayak bilang bahwa oh, kerjaan ini kerjaan gue loh. Walaupun satu tim dan di tim itu ada kamu, tapi entah kenapa yang muncul di publik atau yang muncul di masyarakat itu bukanlah sosok kamu, melainkan sosok teman kamu yang mungkin lebih pandai berbicara, lebih pandai berdiplomasi, dan nama kamu tuh kayak ketutup gitu sama namanya mereka. Padahal porsi pengerjaan tugas atau porsi pengerjaan apapun itu yang kalian lakukan secara tim itu jauh lebih banyak yang kamu kerjakan daripada orang yang lebih muncul ini. Oke, ada kartu The Forest Lovers. Kartu The Forest Lovers itu menunjukkan mereka menganggap kamu itu sangat bisa connect dengan orang lain karena kamu itu seperti yang gue bilang, kamu melihat satu sisi nggak hanya dari kamu aja, tapi dari banyak banget sisi lainnya, dan itulah yang bilang bahwa kamu itu mampu mengerti orang lain walaupun orang lain itu sangat bertolak belakang kepribadiannya daripada kamu. Oke, gue bakal buka kartu tarot terakhir, grup keempat, apalagi conclusionnya. Oke, udah ada kartu keluar, Queen of Cups. Kartu Queen of Cups menunjukkan kamu itu punya insting atau intuisi yang tinggi ya. Jadi gini,
Kartu Queen of Cups di sini itu lebih kepada intuisi dan insting kamu dalam menjalankan sesuatu. Makanya inilah juga yang membantu kamu untuk kamu cepat berhasil menemukan sesuatu, menjalankan sesuatu. Kayak kamu itu cepat berhasil karena kamu juga tergantung dari intuisi kamu atau dari insting kamu, dan mereka melihat bahwa kamu itu mempunyai intuisi yang tinggi atau insting yang tinggi. Bahkan ada orang di sekitar kamu yang bilang bahwa kamu itu kayak bisa baca pikiran mereka, padahal sebenarnya bukan kamu membaca pikiran mereka, tapi lebih kepada kamu itu melihat gerak-gerik mereka, perkataan mereka, sifat mereka, dan kamu menganalisa. Banyak juga orang yang bilang kamu itu kayak orang yang tidak terduga, orang yang sensitif, dan orang yang intens dalam berkata sesuatu atau dalam berhubungan. Ini sebagian dari kamu aja ya. Oke, grup 4 sampai di sini aja bacaannya. Jika bacaan ini klik dan resonate dengan kalian, please support channel gue dengan cara subscribe dan tetap stay tune karena setiap minggunya selalu ada video tentang pilih kartu yang terbaru. And see you again on my next video. Bye bye.